Oh iya, Mas. Gusti. Ardiana. Latihan. Panggil aja Gusti. Siap. Panggil aja Ang. Iya. Makasih. Sama-sama, Mas. Udah kenal? Udah. Nah. Udah. Oke. Jadi di sini ada pernyataan ataupun pertanyaan. Kalian boleh memilih dengan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nanti boleh jawabannya itu digeser pakai gelasnya, digeser ke jawaban kalian. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Setujukah kamu menikah harus dengan orang yang seiman? Setuju. Harus. Tidak. Mas, why gitu, Mas? Kenapa? Iya. Kenapa? Nikah itu kan soal rasa gitu. rasa. Kan? Perasaan. Nggak bisa dipaksain. Tapi gimana kalau misalnya beda keyakinan dalam satu rumah tangga itu? Jadi gini Mas, kalau kita ngomongin soal agama ya, Oh, gitu. emang benar-benar dilarang gitu. Kalau kita ngomongin hubungan antar manusia dan manusia yang lain, Itu sah-sah aja. ya sah-sah aja gitu. Itu Mas, mau apa lu? Nah, gue maunya setuju gue harus iman. Iya, berarti Karena kalau seiman pasti nanti seamin. Nanti udah amin, aman tuh rumah tangganya. ya. Nah yang begini nih anak cocok. Tapi gimana kalau misal Mas ditempatkan di situasi Mas suka sama orang yang Beda Beda agama, agama. beda iman. Gue harus memaafkan dia. Lu gue cinta sama lu, gue cinta sama lu. Maunya lu jadi ke Islam. Kata dia misalnya, ya gak mau, ya udah. Gak mau. tapi udah sayang banget Masnya gitu. Udah sayang banget. Udah saling sayang banget. Gue kayaknya enggak deh, mundur. Gue lebih mempertahankan iman gue. Oh gitu. Iya. Nah ini baru bener nih. Ada lagi nggak, Mas? Udah. Udah. Boleh berantem gak sih? Boleh. Apakah pernikahan beda agama sah secara hukum negara? Enggak. Secara hukum Ya. sah. Sah lah. Enggak lah. Enggak, Mas. Mas, udah ada Mas. contohnya tuh. Siapa? Yang di Surabaya. Iya Presiden. itu. Terus sama staf presiden tuh. Berarti Udah disahkan. iya kejadian tapi bukan bukan sah dong. Tapi bukannya prosesnya buat disahkan itu panjang ya. Mereka tuh harus berbelit-belit, harus dapat izin dari tempat setempatnya dulu. Itu tuh lama banget. Karena itu pasti proses perdebatannya panjang. Ya bodo amat kan pertanyaannya sah apa enggak? Iya buktinya sah kejadian berarti sah dong. Apalagi apa tadi siapa? Staf presiden. Staf presiden tuh. Bayangin nggak Mas? Bayangin, Coba Mas. kasih contoh. Mas. Bentar, kasih contoh dulu orang yang mungkin nggak punya jabatan deh. Ada itu yang nikah di gereja. Bisa lah nih, bisa ditolong lah. Hah? Siapa? Itu yang nikah di gereja yang viral di sosmed. Ya kejadian juga kan waktu itu. Jadi sah maksudnya? Menurut Mas? Iya, secara negara kan, ya sah. Secara negaranya sah karena udah ada buktinya, udah kejadian, sah dong berarti. Ah masa sih? Ya udah lo gitu mah. Iya udah, mau Ya apa? udah sih biasa aja sih. Ya udah, Gue boleh nggak setuju? diserah lu mau hidup dulu. Lu bete sih sama gue? Udah sebruan, Udah. Nggak bete kan? enggak. Apakah anak yang dilahirkan karena perkawinan beda agama menjadi sah? Ya setuju lah, sah kan? Setuju. Kalau tadi dari pendapatnya Mas Gusti, gue berarti setuju. Iya. Tapi dari balik lagi agamanya belum tentu. Kalau secara agama, secara negara mungkin sah, tapi mungkin dipersulitkan. Mungkin dari aktenya mungkin atau dari apanya? Apakah itu bisa diurusin? Ya itu kan perkara sistem aja Mas. Ya Jadi kan? bisa sah-sah aja. Sah dong harusnya, orang nikahnya aja sah kok. Tapi nanti si anaknya mungkin ngikut apa? Agamanya kemana? Ya terserah anaknya lah. Iya kan dididik dulu tuh sama si orang tuanya. Meskipun orang tuanya beda agama dikasih pengertian nih. Bapak sama ibu nih beda agama. Terserah si anaknya Misalnya- mau ngikut mana gitu. Misalnya mamahnya misalnya Islam, bapaknya Kristen. Ya. Lu bebas mau pilih Hindu juga nggak apa? Iya, Nggak apa? terserah anaknya kan. Yang penting kan ada obrolan tuh sebelumnya, nggak ujuk-ujuk udah gede dia tiba-tiba ngoceh. Kan nggak gitu dong. Iya, gua setuju sama Mas Gusti.
Gue juga setuju sama dia. Setuju nggak kalau memualafkan orang lewat perkawinan itu mendapatkan pintu surga? Nih contoh kasusnya, lo nikahin orang beda agama karena tujuannya itu mau bawa pasangan lo ke Islam, karena nanti lo udah yakin lo bakalan dapet tiket surga. Ini yang gua tadi bahas tadi nih. Ini sangat setuju gua. Udah setuju. Setuju. Lo harus setuju. Udah setuju lah. Kenapa? Soalnya niatnya Niatnya kenapa? itu tadi pamrih, dia pengen dapat pahala. Iya dong. Bagus dong kalau pengen dapat pahala. Ya nggak gitu juga, tuh namanya pamrih. Pamrih mah nggak boleh. Boleh dong. Nggak, maksudnya gini loh. Orang nikah beda agama tuh menurut gua boleh karena Apa? sayang itu tadi. Oke. Ya kan? Sayang itu tuh nggak cukup, harus ada nilai plus. Bisa aja sayang itu tuh cuman di awal ketemu itu tuh. Apakah nanti setelah berlama-lama indah itu akan masih utuh? Kita harus punya value nanti buat di panjang nanti gitu, buat kehidupan nanti gitu loh. Ya nggak gitu harusnya. Ya menikah aja. Nikah aja gitu. Ada rasa sayang gitu. Misal nih gini, kalau Gimana? kalau dia ngajak istrinya masuk ke Islam dan nggak dapat pahala, apakah masih mau dia nikah? Iya juga ya. Iya dong, bener gak gua? Astagfirullahaladzim, nggak boleh begitu. Jika surga dan neraka. Sebaiknya nikah mah dengan niat Ngerti. saling bersama gitu, menjaga satu sama lain seumur hidup, itu loh niatnya. Ya sekarang gua ngerti, tapi gua nggak mau berubah pikiran ke Iya, sini. sok, silakan. Oke. Serah masnya. Nanti ana jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah beda agama. Secara legalitas hukum agama juga hukum negara adalah tidak sah. Dan secara nanti begitu anaknya lahir pun akan kasihan. Dan di saat ada orang yang berbeda agama, lantas pasangannya bisa mengajak kepada calon istri atau calon suami dimualafkan, maka ini adalah hal yang sangat dianjurkan dan nilainya sangat amat luar biasa. Kenapa? Karena bukan kata Taufikur Rahman di Quran surat kedua, juz kedua ayat 221, di mana Allah Ta'ala telah abadikan dalam firman-Nya yang begitu tegas dan jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Hai laki-laki yang muslim, janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang tidak seakidah dengan kamu, kecuali kamu bisa mengajak dia menjadi perempuan yang mu'allaf, bisa bersahadah, seakidah dengan kamu, sampai Allah memberikan analogi, memberikan gambaran. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh keadaan seorang budak perempuan mukminatun, tapi kondisinya dia beriman, Allah memberikan gambaran lebih baik buat kamu. Kemudian di bait yang berikutnya masih di ayat yang sama, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Hai perempuan-perempuan yang muslim, janganlah kamu mau dinikahi oleh laki-laki yang tidak seakidah dengan kamu, kecuali hai kamu perempuan-perempuan yang muslimah bisa mengajak calon suami kamu yang tadinya tidak seakidah menjadi mu'allaf, bersahadat, seakidah dengan kamu. Allah pun memberikan gambaran, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak laki-laki, budak lagi gambarannya tuh. Di sini menunjukkan betapa mahalnya akidah. Allah menggambarkan budak laki-laki tapi mukmin, dia beriman, maka di hadapan Allah jauh lebih bagus, lebih hebat ketimbang
yang dimana keinginan cinta kamu dengan laki-laki yang tidak seakidah. Allah menjelaskan ayat-ayatnya buat manusia, ujungnya kenapa sekarang banyak yang langgar, makanya di ujungnya Allah memberikan penekanan supaya mereka betul-betul bisa merenungkannya. Jadi kesimpulan akhir, ketika nikah beda agama, sederhana bahasa pantun saya. Saat di Mekah ngemil korma bersama nyonya yang sedang bersama mahram. Nikah beda agama, hukumnya adalah haram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.